Oke, saya sudah sempat menyebutkan di awal pembukaan di Apa Kabar Indonesia Pagi tadi ya, Mbak ya, bahwa kalau saya mengutip pernyataan dari sosiolog Nicholas Lockhoff mengatakan bahwa pemilik modal ini menempati strata kelas sosial tertinggi. Jadi ada antara pekerja dan juga pemilik modal ini menempati kelas sosial hierarkis. Apakah kemudian ini bisa diimplementasikan, bisa menjadi analogi dalam strata tatanan politik di Indonesia? Nanti kita akan langsung bahas ya. Bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Said Didu, mantan sekretaris BUMN sekaligus pemerhati kebijakan publik, dan juga Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, Vita. Selamat pagi. Oke, Bang Adi, saya mau ke Pak Said Didu dulu ya. Pak Said Didu, Anda sempat mengatakan bahwa bagaimana peranan dari pemilik modal ini dalam tatanan sistem politik di Indonesia khususnya. Nah, apa yang menjadi indikator Anda sempat mengatakan ada peran pemilik modal dalam tatanan politik itu? Saya ingin menyatakan ini bukan indikator, tapi ini berdasarkan pengalaman saya juga. Sejak reformasi saya ikut membantu beberapa capres dan saya paham bagaimana mereka berkolaborasi dengan para pemilik modal. Saya juga bergaul dengan para pemilik modal, pengusaha, dan secara terbuka memang selalu mengamankan diri atau mencari keuntungan. Yang ketiga, saya juga bergaul dengan politisi. Saya ini bekas politisi. Mereka juga tidak akan bisa jadi apapun kecuali dengan didukung pemilik modal. Itulah kenapa anggota DPR sekarang yang terpilih adalah orang yang sponsori oleh pemilik modal rata-rata. Itu fakta, tidak bisa dinyatakan indikasi. Nah, fakta ini terjadi karena memang rancangan pilpres kita ini, pemilu kita ini dirancang menjadi sangat mahal. Dan yang kedua, selain sangat mahal, semua butuh biaya untuk menaikkan popularitas. Lembaga survei, buzzer, kemudian umbul-umbul, macam-macam. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk itu. Kemudian mengamankan suara itu juga sangat besar. Biaya saksi bisa triliunan. Jadi memang pemilu sangat mahal, sehingga yang menentukan siapa jadi pemimpin negeri ini sebenarnya hanyalah pemilik modal, dan pemilik modal menentukan tidak lebih dari 10 orang menurut saya, dan ketua-ketua partai. Jadi hanya sekitar 20 orang yang menentukan bangsa ini ke depan. Suara rakyat yang diberikan itu adalah suara yang juga karena rakyat menjual suaranya. Jadi ini persoalan yang sangat rumit, dan menurut saya kalau ini berlanjut terus, maka negara ini kemungkinan besar akan menuju kehancuran karena oligarki sudah sangat menguasai. Saya ulangi lagi tadi, tidak lebih dari 10 pengusaha di Indonesia, tidak lebih dari 10 ketua umum partai yang menentukan arah bangsa ke depan dan mengabaikan kepentingan 200 sampai 300 juta rakyat. Itu fakta yang terjadi. Gitu. Oke, Pak Said, tadi kalau Anda menyebutkan di awal ada kolaborasi. Kolaborasinya seperti apa maksudnya Pak Said Didu? Ya sangat, kolaborasi. Saya kasih contoh saja. Tunjukkan saya di daerah-daerah yang penghasil tambang yang tidak disponsori oleh pengusaha tambang yang jadi gubernur, jadi bupati. Tunjukkan saya kota-kota besar yang menjadi gubernur yang atau bupati atau wali kota yang tidak disponsori oleh para pengembang. Tunjukkan saya di daerah-daerah yang perkebunan tidak disponsori oleh pengusaha perkebunan. Dan itulah yang terjadi, faktanya demikian. Jadi tidak ada lagi apakah orang itu mampu atau tidak mampu. Yang ada adalah apakah mau menjadi pelayan para oligarki atau tidak. Maka gampang sekali dipopulerkan. Kita tahu ada beberapa pemimpin kinerja sebenarnya sangat minus, tapi dipopulerkan oligarki seakan-akan bagus, dan lembaga survei bermain, media bermain, semua bermain untuk memanfaatkan emosi masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi yang sangat sulit, sehingga semua diselesaikan dengan uang. Oke, baik. Itulah demokrasi yang istilah saya sekarang itu sebenarnya adalah demokrasi cukong. Ya. Para cukong lah yang menentukan demokrasi Indonesia. Oke, menarik ini Pak Said Didu. Saya mau ke Bang Adi. Bang Adi, kalau begitu untuk kedudukan antara pemilik modal, elit partai politik, dan juga partai politiknya ini seperti apa kalau gitu? Saya ingin komentar dua hal, Vita. Pertama, secara normatifly kita harus paham betul yang disebut dengan oligarki itu ya. Dulu
kalau kita baca tentang literatur politik, oligarki itu merujuk pada mereka yang hanya memiliki kekuasaan politik ansih. Dia cukup powerful, bisa menentukan jabatan-jabatan politik strategis. Belakangan, yang disebut dengan oligarki itu bukan hanya mereka yang punya kekuasaan politik, tapi juga merujuk kepada mereka yang kemudian memiliki modal, uang, dan logistik yang cukup luar biasa. Ini jauh lebih powerful dalam menentukan siapa-siapa yang harus menjadi presiden, menjadi anggota dewan, dan siapa yang harus menjadi kepala daerah. Ini yang kemudian disinggung oleh Bang Said Didu. Jadi yang disebut oligarki saat ini itu adalah kawin silang antara mereka yang punya kekuasaan politik dengan mereka yang punya kekuatan modal. Ini mutual interesting, keduanya saling membutuhkan, keduanya saling menguntungkan. Politisi tentu butuh support modal yang kuat, tentu untuk mengonsolidasi dukungan politik. Begitupun pengusaha ya yang disebut dengan oligarki itu adalah mereka yang sebenarnya butuh support politik supaya bisnis mereka itu tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu yang pertama harus clear. Yang kedua, soal pendanaan pemilu itu sebenarnya sudah dibahas dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ya. Pasal 325 jelas. Dana kampanye dalam pemilu itu satu, berasal dari pasangan calon yang bersangkutan. Yang kedua, berasal dari partai politik pengusung. Yang ketiga, dari pihak lain yang tidak mengikat tapi sah secara hukum. Nah, yang ramai ini sebenarnya adalah pihak lain yang sah menurut hukum. Ini liar tafsirnya. Karena pertama, dia itu bisa berupa perorangan seperti saya, seperti Vita, seperti Bayu, ataupun seperti Bang Said. Ini boleh tuh nyumbang dalam kampanye. Ataupun misalnya mereka juga berasal dari kelompok perusahaan ataupun ya usaha-usaha yang non milik negara. Itu juga diperbolehkan dalam undang-undang. Dalam Pilpres misalnya, kalau sumbangan atas nama pribadi itu nggak boleh lebih dari 2,5 miliar. Kalau nyumbang atas nama kelompok ataupun perusahaan itu tidak boleh lebih dari 25 miliar. Jadi artinya apa? Dalam Undang-Undang Pemilu sebenarnya sudah secara terang menderang bahwa sumbangan itu bisa berasal dari manapun, termasuk dari oligarki, perusahaan ataupun atas nama perseorangan. Cuman sayangnya audit yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini kan tidak maksimal. Yang diaudit ini kan jumlah yang sebenarnya tidak seberapa. Yang dibicarakan oleh kita hari ini, yang sering disinggung oleh Bang Said Didu itu adalah modal-modal yang sebenarnya dia tidak tertulis dalam daftar keuangan kampanye oleh setiap kandidat. Inilah yang kemudian membuat anasir-anasir oligarki itu ya hanya segelintir orang. 9, ada 10 orang, bahkan ada istilah 9 naga. Itu kan asosiasi di mana ada orang-orang tertentu punya modal logistik yang cukup kuat. Dia melakukan penetrasi terhadap politik kita dan dia bisa mendikte siapa soal yang kemudian harus menjadi presiden 2024, siapa yang harus menang pilkada, dan siapa yang kemudian harus jadi anggota dewan. Kalau pertanyaan Mufita, sederhana menjawabnya, bagaimana politisi melihat dengan para oligarki pemilik modal? Sederhana. Rata-rata mereka itu satu, menjadi kaki tangan, yang kedua itu menghamba. Di tengah politik kita yang transaksional, di tengah politik kita yang cukup mahal, maka kunci utama adalah uang adalah segala-galanya. Oke, jadi pemilik modal adalah strata kelas sosial tertinggi, itu ingin disampaikan oleh Bang Adi ya. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut karena ini diskusi yang menarik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, saya langsung lanjut ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, saya tadi mengutip pernyataan dari Bang Adi. Bang Adi mengatakan bahwa pemilik modal lah yang memiliki peranan penting untuk menentukan bagaimana konstelasi Pilpres nanti. Nah, kalau sepengalaman Pak Said Didu, bagaimana kemudian pemilik modal ini meramu sebuah sistem politik di Indonesia? Adakah kualifikasi tertentu atau bagaimana? Sangat gampang mereka. Mulai dari pembentukan undang-undang di DPR sama presiden, itu pemilik modal sudah bermain. Ya, kita tahulah sudah bermain. Kemudian gampang sekali di Indonesia, Mbak, karena di Indonesia ini adalah sistem politiknya sistem praksi. Sistem praksi itu apa? Kata ketua umum partai, maka itulah kata seluruh anggota DPR dari partainya di DPR. Jadi sebenarnya pemilik modal hanya membiayai 9 orang ketua umum partai untuk menguasai Indonesia. Nah, 9 orang ketua umum partai inilah yang sebenarnya menjadi sentral kekuasaan karena dia menguasai eksekutif, dia menguasai legislatif. Dan sekarang menjadi 1 orang karena seluruh ketua umum partai koalisi itu menjadi anak buah, kecuali Pak PDIP, anak buah presiden.
Jadi pusat oligarki hanya presiden sekarang. Jadi kalau pengusaha mau menentukan Indonesia, maka dekati saja Jokowi. Maka Pak Jokowi bisa memerintah ketua-ketua umum partai yang ada di bawah koordinasi dia. Itulah politik yang menurut saya ini adalah demokrasi otoritarian berbaju demokrasi. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi sangat sulit kalau sistem ini diteruskan terus, hanya akan mendaur ulang kepentingan oligarki dan semakin memperkaya oligarki untuk menentukan politik ke depan. Sistem ini harus diubah, bahwa di Indonesia tidak ada wakil rakyat sebenarnya, yang ada itu adalah wakil ketua umum, wakil dari ketua umum partai yang diatur oleh oligarki. Itulah sebenarnya yang terjadi. Dan sayangnya selalu kita menyatakan negara kita negara demokrasi, padahal sebenarnya yang terjadi adalah negara kita mengambil demokrasi dari barat, tapi penegakan hukumnya tidak diambil. Nah, Mas Adi menyatakan tadi, sumbangan dari saya ini orang bekas pelaku, sumbangan dari pengusaha itu tidak akan pernah masuk tercatat. Jadi hanya calon presiden, calon bupati, calon gubernur menyatakan saya butuh menyumbang ini, maka si oligarki itu akan datang menyumbang tanpa siapa yang tahu. Tanpa orang tahu, tidak masuk dalam sistem keuangan partai dan tim sukses, tidak masuk sama sekali. Nah, dia butuh kaos sekian, dia butuh pesawat sekian, maka disiapkan semua oleh oligarki. Jadi kalau mau diaudit itu tidak mungkin ketemu. Tidak mungkin ketemu karena istilah saya yang diaudit rumah utama, penyumbang ada di pavilion. Dan pavilion itulah tempat membagi-bagi uang untuk para pendukung, bukan di rumah. Gitu loh. Pak Said Didu, yang diaudit adalah rumah. Pak, tadi kalau Bapak menyebutkan saya bagian pernah pelaku begitu ya, mengetahui apapun itu dalamnya. Kemudian Bapak tadi menyebutkan juga ini sistemnya harus diubah. Nah, yang paling esensial yang harus diubah itu di mana agar melepaskan dari praktik-praktik yang kita bicarakan pagi hari ini gitu. Saya ingin menyatakan sistem harus diubah. Sistemnya harus diubah. Oke lah. Tidak perlu terlalu ini dulu, bisakah dibikin pemilu itu menjadi lebih murah? Bisakah mencontoh pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melarang siapapun mengeluarkan uang, semua dibiayai negara, maka berkampanye di media yang disiapkan. Tidak boleh masang umbul-umbul di atas pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Tidak boleh membagi-bagi kaos, tidak boleh melakukan itu. Disiapkan semua oleh negara, maka para oligarki tidak akan bisa menyumbang. Tapi saya yakin ini pasti ditolak oleh para oligarki dan para partai politik. Baik. Ya. Menarik Pak Said. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Saya tadi mengutip pernyataan Pak Said Didu yang mengatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia itu berkiblat ke barat. Tapi apakah kalau kita bicara dalam konteks pemilik modal ini Bang Adi, apakah bisa diartikan bahwa dalam memilih pasangan capres-cawapres nanti, terutama dalam konstelasi menjelang pemilu 2024, juga memiliki intervensi dari barat atau ada kaitannya dengan sana atau bagaimana Bang Adi? Ya, kalau kita mau merujuk pada negara-negara lain, saya kira ini adalah fenomena biasa ya. Bahkan sumbangan secara terbuka dilakukan oleh para the have, para businessmen itu persoalan biasa dalam politik elektoral. Mereka secara transparan mendukung salah satu kandidat capres ya. Apakah mereka punya intensi ataupun untuk mengintervensi siapa yang harus jadi presiden di negara ini? Saya kurang tahu persis. Tapi biasanya negara-negara sebelah, negara-negara tetangga itu punya kepentingan bahwa presiden yang akan jadi itu adalah mereka yang kemudian bisa menjadi sahabat dan partner sejati. Misalnya antara blok Cina dan blok Barat sekarang tentu punya kepentingan soal siapa yang harus jadi presiden di negara ini. Tentu ini kan selama ini Indonesia selalu menjadi proksi ya. Bahwa Indonesia ini kiblatnya apakah lebih ke Cina misalnya saat ini yang kemudian menjadi negara yang cukup kuat saat ini ataupun tetap kepada Barat yang selama ini misalnya 15-10 tahun yang lalu juga cukup kuat Indonesia hubungannya. Yang paling penting sebenarnya menurut saya Vita dan Mas Bayu, ini kan demokrasi yang kemudian dikendalikan oleh para oligarki. Demokrasi itu kan adalah bagaimana suara-suara rakyat muncul dari bawah. Ya, dia akar rumput, orang-orang biasa saja yang kemudian menginginkan bagaimana pesta mora soal pemilihan presiden itu ataupun pemilihan kepala daerah itu dikendalikan oleh mereka. Tapi sekarang sebaliknya, ketika para pemilik suara ini kemudian dikunci oleh sejumlah elit-elit tertentu dan dikendalikan oleh para pemilik modal. Saya misalnya dalam berbagai pengalaman-pengalaman politik,
ongkos politik kita memang mahal untuk menjadi anggota dewan misalnya. Oke. Minimal punya 10 atau sampai 15 M. Biasanya rata-rata mereka itu untuk mendapatkan dana tidak mungkin keluar dari sendiri, mungkin 1-2 M mungkin ya. Tapi selebihnya memang cari sponsor, menyebarkan proposal ke banyak tempat. Ya, dia mencari bagaimana sumbangan politik itu bisa terdistribusi untuk memenangkan kepentingan politik elektoral. Iya, Bang Adi. Begitupun dengan Pilpres yang jumlahnya cukup mahal. Oke, Bang Adi. Jadi, ya gimana? Ya, tadi selain berkaitan dengan ongkos yang cukup mahal juga satu yang ingin saya tanyakan juga, singkat saja mungkin Bang Adi, seberapa dinamis sih kemudian peta politik kita ya menjelang konstelasi nanti? Apakah kemudian memungkinkan akan memunculkan nama-nama baru di luar nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei Pilpres? Karena kalau kita lihat waktu ketika proses Joko Widodo ketika itu sebelum terpilih menjadi presiden, itu dipilih pun juga dan diusung pun juga injury time begitu. Apakah memungkinkan itu terjadi dalam Pilpres nanti, Bang Adi? Itu dulu yang harus dijawab. Para oligarki dan para pemilik modal ini dia akan terkonsolidasi bagi sosok-sosok yang memiliki elektabilitas yang cukup kuat versi survei. Mereka nggak mungkin berkolaborasi dengan orang yang memang tidak signifikan muncul dalam berbagai survei, baik popularitas dan elektabilitasnya. Jadi kalau disebutkan oligarki ini punya kepentingan, iya, dan dia tidak mungkin akan mendukung calon yang kalah ya. Kalau ada 2 kandidat, 3 kandidat relatif berimbang, maka oligarki itu akan bermain di 3 kaki. Kalau akan terjadi head to head, nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama kuat, para pemilik modal ini akan bermain 2 kaki. Intinya apa? Ini yang saya sebut saling menguntungkan. Di mana ada calon yang kemudian bisa dipastikan menang, maka disitulah sebenarnya oligarki merapat. Dan itu yang terjadi saat ini ya, terkonsolidasi merapat. Bahkan sebenarnya oligarki ini jauh dari lembaga survei bisa menentukan segala-galanya. Orang sekarang mengatakan siapa yang didukung pemilik modal, siapa yang didukung oligarki, dialah yang akan memenangkan pertarungan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Adi, Pak Saididu juga terima kasih sudah mencerahkan kita pagi hari ini dalam diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas Pak Saididu, Bang Adi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.